Salam kecerdasan. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya, Syihotang Mersoid. Masih dalam hukum dagang. Topik adalah perseroan terbatas. Dan ini adalah bahagian yang kedua. Ya, mari kita ikuti. Nah, di dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perseroan terbatas, ya. Baik itu perseroan terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan perseroan terbatas perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang saya masuk kelanjutannya, yaitu tentang modal. Nah, modal di dalam perseroan terbatas, ya. Nah, modal di dalam perseroan terbatas itu dikenal ada modal dasar. Modal dasar ya disebut juga dengan modal statuter, ya, statuter. Nah, modal dasar itu adalah keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada pada perseroan. Nah, menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa modal dasar suatu perseroan itu minimal 50 juta rupiah. Nah, jadi sebenarnya tidak begitu besar, ya. Tetapi ya secara teoritis, ya, mungkin nanti di dalam secara prakteknya apalah kekuatan daripada 50 juta itu kalau usaha itu berbentuk perseroan terbatas, ya. Nah, jumlah modal dasar ini tidak berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang juga berbentuk PT, ya, tetapi mempunyai sifat khusus, ya. Misalnya bank, ya, bank. Nah, di bank tidak berlaku ketentuan minimal 50 juta rupiah, ya. Nah, pada waktu pendirian suatu perseroan, para pendiri sudah menetapkan berapa modal dasar perseroan. Ya, misalnya kita katakanlah dulu mereka sepakat, para pendiri sepakat modal dasar mereka itu adalah 1 miliar rupiah. Nah, kemudian nanti modal dasar tersebut akan dihitung dia ke dalam lembar saham. Ya. Misalnya yang 1 miliar itu berapa lembar sahamkah itu dibuat? Katakanlah dulu 1 juta lembar saham, ya, 1 juta lembar saham. Nah, masing-masing nilai 1 lembar saham adalah 1.000 rupiah, ya. Nah, jadi dengan demikian, bila nilai 1 lembar saham dikalikan dengan jumlah lembar saham, hasilnya adalah sama dengan modal dasar, ya, sama dengan modal dasar. Nah, jadi modal dasar dalam perseroan dipandang sebagai pengertian hukum, ya. Modal dasar di dalam perseroan terbatas itu dipandang sebagai pengertian hukum. Nah, justru itu hukum mengutamakan nilai nominal, ya, bukan nilai ekonomi, ya. Nah, maksudnya begini. Dengan ditentukannya jumlah modal dasar, maka dapat pula ditentukan lembar saham dan nilai nominalnya. Nah, hal ini kemudian akan menentukan pembagian keuntungan atau dividen yang diterima oleh pemegang saham, ya. Nah, itu yang pertama, modal dasar. Kemudian secara teoritis kita juga mengenal modal ditempatkan.
Nah, modal ditempatkan ini adalah bahagian saham yang diambil para pendiri dari modal perseroan. Ya, ini minimal 25%. Bagian saham yang diambil para pendiri sewaktu pendirian, ya, dan selanjutnya ini dinyatakan sebagai bagian yang diambil. Inilah yang disebut modal ditempatkan. Ya. Nah, bila pendiri sudah menyatakan mengambil sejumlah lembar saham sebagai bagiannya, maka kewajiban dialah mengisi bagian yang diambil tersebut. Ya. Nah, dikatakan demikian sebab para pendiri belumlah menyerahkan semua uang, ya, ke perseroan sesuai dengan jumlah lembar saham yang diambil dikalikan per lembar saham tersebut. Ya. Nah, maksudnya undang-undang membolehkan modal ditempatkan ini tidak dibayar lunas, tetapi sudah tegas berapa jumlah yang ditempatkan. Ya. Nah, itu modal yang ditempatkan. Nah, sekarang yang ketiga, ya, itu modal disetor. Setiap modal ditempatkan, ya, dalam hal ini 25% dari modal dasar wajib disetor penuh oleh para pendiri ke perseroan yang akan dijadikan sebagai biaya operasional. Nah, ketentuan ini jelas ada diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya, yaitu paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, ya, harus ditempatkan dan disetor, ya, disetor penuh. Nah, jadi modal disetor, ya, modal disetor ini. Nah, jadi tentang ketiga klasifikasi modal tersebut, ya, dapat dibuat dengan contoh, ya, contohnya dapat dilihat sebagai berikut, ya. Misalnya begini, modal dasar 1 miliar. Itu tentu milik dari semua para pemegang saham, ya. Kemudian modal ditempatkan itu 25% dari modal dasar, yaitu 25% dikali 1 miliar, itu artinya 250 juta. Nah, kemudian modal disetor. Modal disetor itu adalah 25% dari modal dasar. Jadi sama juga dengan 250 juta. Ya. Nah, jadi ilustrasi yang demikian itu memperlihatkan bahwa modal dasar yang disetujui para pendiri sebesar 1 miliar, ya, yang menunjukkan besaran modal yang ditentukan oleh para pendiri. Nah, modal ditempatkan yang disetujui, ya, dan ditempatkan sesuai dengan ketentuan minimal 250 juta rupiah. Itulah biaya operasional. Nah, keseluruhan jumlah 25% dari 1 miliar itu harus disetor. Harus disetor. Itulah yang disebut dengan modal disetor. Ya. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan modal dasar dihitung dari modal ditempatkan. Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, nah, itu sudah menyatukan modal ditempatkan dengan modal disetor. Nah, jadi sebenarnya modal tiga jenis, modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor, itu hanya dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Tetapi kalau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang dikenal itu adalah Undang-Undang, ya, maksud saya modal dasar dan modal disetor. Ya. Karena modal ditempatkan dan modal disetor itu di dalam Undang-Undang Nomor 40 sudah disatukan dia. Sudah disatukan, ya. Nah, sekarang kita masuk tentang perseroan terbatas sebagai badan hukum.
Nah, dalam hukum dikenal dan dipahami bahwa subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Nah, subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam KUHD, tidak ada satu pasal pun dalam KUHD yang menyatakan bahwa perseroan terbatas itu adalah badan hukum, ya. Tidak ada itu dijumpai. Nah, namun dari sifat-sifat perseroan itu, ya, sifat-sifatnya atau karakteristiknya yang diberikan oleh KUHD, kelihatanlah, ya, bahwa perseroan terbatas itu beratribut badan hukum. Nah, artinya ciri-ciri itu kalau kita lihat menurut KUHD, ya, KUHD nyata bahwa perseroan terbatas itu adalah badan hukum. Ya. Sebagai yang dipersamakan dengan manusia serta sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka jelaslah bahwa perseroan memiliki kemandirian. Ya. Nah, ada 3 karakteristik dominan, ya, yang kelihatan atau terlihat kedudukan mandiri dari perseroan terbatas. Nah, oleh undang-undang ini diberi namanya standi persona, ya, standi persona. Nah, namun harus pula diketahui bahwa perseroan hanyalah badan belaka, ya, bukan manusia. Ya. Nah, suatu badan dengan karakteristik demikian disebut badan hukum. Ya. Nah, 3 karakteristik dari PT itu adalah ini. Ya. Pertama, pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi itu, ya, di dalam PT itu. Nah, yang kedua, sifat mobilitas atas hak penyertaan, ya. Ya, sifat mobilitas atas hak penyertaan. Kemudian prinsip pengurusan melalui satu orhan. Itu jadi ada 3, ya, karakteristik PT itu kita lihat. Nah, perseroan sebagai badan hukum itu sudah langsung ditunjuk kelihatan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, ya. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, masing-masing tentang perseroan ini, yang kedua undang-undang itu adalah masing-masing tentang perseroan. Nah, penunjukan itu tidak perlu lagi dibahas mengapa demikian. Nah, unsur pendukung perseroan sebagai badan hukum jelas ada dalam undang-undang tersebut, ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 195 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, ya. Nah, yang perlu dikatakan adalah begini. Dengan dinyatakannya perseroan sebagai badan hukum, maka perseroan itu sendiri jelas sudah terpisah dengan pendiri, ya. Harta kekayaannya pendiri dengan hartanya yang ada di perseroan itu sudah terpisah. Ya. Nah, kalau begitu kita lihat sekarang harta kekayaan perseroan. Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mandiri serta terlepas dari pemegang sahamnya dapat dan boleh mempunyai harta kekayaan tersendiri. Ya, jadi PT itu, ya, sesudah ada PT itu maka aset PT ini akan terpisah dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh pendiri. Jadi dia sudah menjadi satu badan hukum tersendiri, ya, lepas daripada pendiri. Nah, harta kekayaan dimaksud adalah harta yang dimiliki dan atas nama perseroan. Ya, itu lepas dari kekayaan pemegang saham. Ya. Jadi mengenai hal ini ada yang mengatakan bahwa sebagai suatu badan hukum,
perseroan itu memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi organ perseroan tersebut. Nah, harta kekayaan perseroan yang pertama adalah modal. Itu dulu yang pertama. Harta kekayaan. Kalau ditanya, apa harta kekayaan dari satu PT? Nah, yang pertama sekali yang dapat kita tunjukkan secara real dan juridis adalah modal. Ya. Nah, modal ini dapat berbentuk uang atau barang. Ya, dapat berbentuk uang dan dapat berbentuk barang. Nah, selanjutnya pada saat perseroan telah melakukan kegiatannya, maka ada kemungkinannya harta kekayaan perseroan itu akan bertambah. Ya, misalnya begini, atas nama perseroan membeli gedung, ya, atau benda-benda lain atau barang-barang lain, ya, dengan bermacam-macam untuk kepentingan untuk mendukung, ya, modal daripada perseroan tersebut, ya. Nah, termasuk yang boleh dalam harta kekayaan perseroan adalah tagihan, ya, hak cipta, paten, maupun dalam bentuk fee. Nah, jadi yang real, yang konkret, yang nyata, yang dapat dilihat, diraba adalah, ya, misalnya tanah dengan bangunan atau benda-benda lain. Nah, ternyata di samping itu masih ada benda-benda yang tidak dapat kita raba, ya, misalnya hak tagihan, hak cipta, hak paten, dan lain-lain, maupun dalam bentuk fee, ya, fee. Nah, selain yang disebut di atas, harta kekayaan perseroan dapat berbentuk uang yang sewaktu-waktu dapat ditarik. Ya, misalnya dalam bentuk tabungan di bank, uang dalam bentuk giro, piutang, dan bentuk-bentuk surat berharga lainnya. Ya. Itu bisa termasuk dihitung menjadi aset daripada suatu perseroan. Nah, harta kekayaan tersebut tercatat atas nama perseroan, bukan dan tidak boleh atas nama pemegang saham atau pengurus. Ya. Nah, itu tadi konsekuensi daripada PT itu sudah menjadi badan hukum, ya, sudah menjadi badan hukum. Nah, jadi harta itu sama sekali tidak boleh diambil alih siapapun, termasuk oleh pemegang saham. Ya. Nah, itu tentang harta kekayaan. Nah, sekarang kita masuk orhan perseroan. Perseroan merupakan badan hukum, ya, yang tidak dapat melaksanakan sendiri kegiatannya. Ya. Jadi, walaupun PT itu merupakan badan hukum tersendiri, tetapi PT itu tidak bisa melakukan kegiatan. Ya. Nah, untuk mengurus kepentingan perseroan dalam segala hal, maka diperlukanlah orhan. Nah, itu dia. Jadi, baik untuk mengurus kepentingan bisnis atau kekayaannya, maupun mewakili perseroan di depan atau di luar pengadilan. Nah, jadi ada tiga organ perseroan. Ya. Nah, yang pertama ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, disingkat RUPS. Kemudian direksi. Dan yang ketiga adalah Dewan Komisaris. Itu dia. Nah, ketiga organ ini sudah jelas disebut dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ya. Nah, dalam garis besarnya dapat dikatakan bahwa RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Ya. Nah, hal ini tentu paralel dengan kedudukannya sebagai pemilik atau pemegang saham. Itu logis, ya. Nah, direksi itu bertugas mengelola dan menjalankan aktivitas perseroan. Nah, komisaris adalah pengawas perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Baik. Nah, itu tentang organ perseroan. Nah, sekarang ada tentang suara, ya. Nah, setiap pemegang saham
yang mempunyai suara yang sah, ya, berhak menghadiri RUPS. Nah, dan dia berhak menggunakan hak suaranya. Tetapi bila berhalangan, boleh diwakilkan dengan surat kuasa tertulis. Nah, untuk menentukan boleh tidaknya RUPS berjalan, juga harus memperhatikan jumlah suara. Nah, hal ini sangat perlu dan penting sebab dalam RUPS lah diputuskan apa yang tidak boleh diputuskan oleh direksi maupun oleh komisaris. Jadi, makanya disebut RUPS itu sebenarnya adalah organ tertinggi di dalam perseroan. Ya. Nah, RUPS hanya dapat berjalan apabila dihadiri oleh pemegang sahamnya mewakili lebih setengah, ya, 1/2 dari jumlah seluruh saham dan hak suara yang sah. Hak suara, ya. Nah, penentuan quorum bukan pada jumlah sebagai, ya, bukan, maksud saya penentuan quorum di dalam RUPS bukan ditentukan oleh jumlah orang, ya, tetapi ditentukan oleh jumlah saham. Nah, katakan begini, ada 10 orang pemegang saham, ya, pemegang saham. Yang hadir barangkali ada 7. Tetapi jumlah saham yang 7 orang pemegang saham ini sebenarnya adalah 40% dari modal keseluruhan. Nah, 3 lagi, ya, 3 lagi, 1, 2, 3 misalnya, kalau dari segi jumlah orang ya lebih sedikit dia dengan yang 7 orang tadi. Tapi kalau dari jumlah saham yang dimiliki, maka jumlah saham yang dimiliki oleh yang ketiga orang ini lebih besar daripada jumlah saham yang dimiliki oleh yang 7 orang itu. Ya. Katakan jumlah saham yang 7 orang adalah 40%, sedangkan 60% dimiliki oleh yang 3 orang. Nah, jadi yang menentukan quorum itu adalah jumlah saham. Jadi bukan jumlah jumlah orang, ya. Nah, itulah tentang jumlah suara di dalam RUPS, ya. Nah, jadi dengan posisi saham seperti itu, maka dikenal adanya istilah, ya, saham, ya, pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dan ada kalanya satu orang pemegang saham itu menjadi pemegang saham mayoritas. Bisa saja, ya, satu orang memegang saham dari jumlah saham yang ada, misalnya 70% atau 90% atau 60%. Nah, biasanya kalau memang mau bagus PT itu ya harus demikian, ya. Supaya nanti tidak ada trik-trik di sesama oleh pemegang saham. Jadi perlu ada namanya pemegang saham mayoritas itu. Nah, jadi dengan gambaran seperti itu, maka 2 orang pemegang saham mayoritas memiliki otoritas, ya, atau 3 orang atau 1 orang untuk mengendalikan direksi atau mengendalikan perseroan, ya, sebab jumlah saham yang dimiliki seseorang itulah yang menentukan kedudukannya, ya. Baik, apakah pemegang saham mayoritas dapat bertindak sewenang-wenang sehingga bisa merugikan kepentingan pemegang saham minoritas? Nah, hal ini sebenarnya ada diatur, ya, di dalam undang-undang. Jadi pemegang saham minoritas juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi pemegang saham mayoritas tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang, ya. Jadi katakanlah dulu, misalnya begini, ketika RUPS, ya,
ternyata ada pemegang saham mayoritas, jumlah sahamnya 60%. 40% lagi itu dimiliki oleh 4 orang. Nah, hasil RUPS mengatakan bahwa keuntungan ini tidak akan dibagi kepada pemegang saham, ya, atau dividen tidak akan dibagi, tetapi dipakai untuk oleh atau keperluan pengembangan PT. Itu bisa saja keputusan dari satu pemegang saham mayoritas. Nah, sedangkan pemegang saham minoritas ya ingin ya agar dividen dibagi, Nah, bila demikian halnya ya, eh, bila pemegang saham mayoritas melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pemegang saham minoritas dapat membawa persoalan ini ke pengadilan, ya, agar kepentingannya dilindungi, Nah, itu jadi ada sebenarnya bahwa pemegang saham minoritas itu dilindungi, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pemeriksaan terhadap perseroan. Nah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, ya, itu pada bab 9 pasal 138 sampai dengan pasal 141. Di situ diatur dan ditentukan mengenai pemeriksaan terhadap perseroan, ya, pemeriksaan terhadap perseroan. Nah, dalam ketentuan itu disebutkan pemeriksaan terhadap perseroan dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan melakukan perbuatan melawan hukum, ya, yang merugikan pemegang saham atau merugikan pihak ketiga. Jadi tindakan direksi mengelola perusahaan ini yang bisa merugikan kepentingan pemegang saham juga, itu ada pemeriksaan untuk itu. Nah, anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan perseroan atau merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Nah, kemudian diatur juga pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan. Nah, siapakah yang boleh mengajukan permohonan itu? Nah, yang boleh mengajukan permohonan itu adalah pemegang saham atas nama sendiri, ya, atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. Nah, jadi di sini kita lihat ada perlindungan kepada pemegang saham minoritas, ya, mewakili 1/10 dari jumlah saham dari suara yang sah. Kemudian bisa juga oleh pihak lain yang di dalam anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan. Ya. Nah, kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, artinya kejaksaan pun bisa melakukan permohonan kepada pengadilan supaya melakukan pemeriksaan kepada perseroan untuk kepentingan umum. Apabila dirasakan kehadiran perseroan ini bisa mengganggu kepentingan umum, maka dalam hal ini kejaksaanlah yang mengajukan permohonan. Ya. Nah, sebenarnya pemeriksaan terhadap perseroan merupakan ketentuan yang memberi perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Ya. Nah, hal ini diketahui dari ayat 2 tadi, yaitu yang berbunyi begini, mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham. Nah, itu jelas-jelas sudah menunjukkan adanya perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas. Ya. Baik, sampai sekian dulu perjumpaan kita tentang
perseroan terbatas, dan sampai disinilah penjelasan saya tentang perseroan terbatas. Terima kasih.